Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelina Pertisyaan dan saya berasal dari kelas 11 CIS. Di video ini saya akan membahas materi ekonomi yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa disingkat dengan APBN. Nah, apa sih APBN itu? Pasti dari kita bertanya-tanya apa itu APBN. Secara singkatnya atau secara sederhana, APBN itu mirip dengan sistem keuangan pribadi kita. Misalnya orang tua kita. Pendapatan mereka itu bisa bersumber dari gaji, hasil usaha, atau juga jika mereka punya tabungan dan investasi, bunganya juga dapat dikatakan sebagai pendapatan, di mana sumber-sumber pendapatan mereka itu digunakan untuk biaya makan, transportasi, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan negara kita. APBN itu ada 3 komponen utamanya. Yang pertama, pendapatan, yang kedua pengeluaran, dan yang ketiga pembiayaan atau lebih sering dikenal dengan utang. Pendapatan APBN ini bisa berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan juga hibah. Nah, nanti penerimaan itu dapat digunakan di berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan masih banyak lagi. Untuk itu, marilah kita bahas bersama-sama lebih lanjut tentang APBN di dalam video ini. Yang pertama, kita perlu tahu dulu apa itu pengertian APBN. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 dikatakan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Kemudian, APBN adalah satu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Jadi APBN itu dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kita lanjutkan yang kedua, fungsi APBN. Fungsi APBN itu ada 3. Yang pertama alokasi, yang kedua distribusi, dan yang terakhir stabilisasi. Kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama, fungsi alokasi. Di dalam APBN dijelaskan sumber pendapatan dan pendistribusiannya. Sumber pendapatan negara kita, Indonesia, paling besar itu bersumber dari pajak. 70% pendapatan negara itu bersumber dari pajak, di mana pendapatan itu akan didistribusikan ke sektor pembangunan, kepada pembangunan yang sifatnya umum dan juga bisa digunakan oleh seluruh masyarakat, misalnya jembatan, jalan tol, taman umum, dan masih banyak lagi. Seperti yang kita tahu juga, baru-baru ini ada pembangunan bendungan Weis Kampung di Lampung, di mana APBN berperan besar dalam pembangunan ini. Kemudian yang kedua ada jalan tol Balikpapan Samarinda, kemudian ada bendungan Kuningan, kemudian juga ada jalan tol Pekanbaru Riau. Kita lanjutkan yang kedua fungsi APBN, yaitu fungsi distribusi. Pajak yang ditarik dari masyarakat tidak selalu harus didistribusikan untuk kepentingan umum. Ya, ini maksudnya berarti pajak yang diterima oleh masyarakat tidak selalu harus digunakan ke sektor pembangunan. Penerimaan itu dapat digunakan untuk sebagai dana subsidi dan juga dana pensiun. Untuk subsidi itu misalnya di zaman pandemi sekarang ini, seperti yang kita tahu pandemi sudah hampir 2 tahun. Nah, di masa pandemi ini pemerintah banyak menyalurkan bantuan-bantuan. Bantuan ini disebut dengan subsidi. Ada banyak bantuan yang pemerintah salurkan bagi masyarakat, seperti bantuan langsung tunai atau BLT, ada juga BST, ada juga bantuan beras, dan bantuan bagi UMKM. Semua bantuan-bantuan yang pemerintah salurkan itu juga bersumber dari pajak, dari pendapatan-pendapatan yang diterima oleh negara. Kemudian untuk dana pensiun, misalnya itu untuk pegawai negeri. Pegawai negeri gaji pensiunnya juga bisa berasal dari pendapatan pajak. Kita lanjutkan yang ketiga, ada fungsi stabilisasi. Stabilisasi, stabil artinya seimbang.
APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur atau seimbang. Ya, jadi pengeluaran dan pendapatan itu harus seimbang. Apabila lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, maka akan mengalami defisit. Maka dari itu harus lebih besarlah pendapatan daripada pengeluaran yang kita keluarkan. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu tujuan penyusunan APBN. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melakukan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Ya, di sini jelas disebutkan tujuan dari APBN itu ya. Kemudian kita lanjutkan yang keempat, yaitu sumber-sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara itu ada 3, seperti yang sudah saya bahas di awal tadi. Ada penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan yang ketiga adalah hibah. Yang pertama, penerimaan perpajakan. Itu dapat bersumber dari pendapatan pajak dalam negeri dan juga perdagangan internasional. Pendapatan dalam negeri itu misalnya pendapatan dari pajak penghasilan, pendapatan dari pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan dari pajak bumi bangunan, dan lain sebagainya. Untuk perdagangan internasional, pendapatannya itu dari bea masuk dan juga bea keluar. Ini adalah gambar suasana bongkar muat di Pelabuhan Manokwari, Papua Barat. Jadi setiap barang yang mau masuk ataupun keluar akan dikenakan bea masuk dan juga bea keluar yang nantinya itu akan dimasukkan sebagai pendapatan negara. Kita kembali ke slide sebelumnya. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yaitu penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Penerimaan negara bukan pajak yaitu penerimaan dari sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah yang berasal dari alam, dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian dari sumber daya alam ini akan dikelola, kemudian akan diekspor kepada negara-negara yang membutuhkannya atau kepada negara yang ingin mengimpor dari negara kita. Kemudian bagian pemerintah atas laba BUMN serta pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Jadi BLU ini contohnya itu ada puskesmas, rumah sakit umum, perguruan tinggi negeri, dan lain sebagainya. Sumber pendapatan negara yang terakhir yaitu hibah. Contohnya devisa, surat berharga, dan lain sebagainya. Hibah ini berarti pemberian secara gratis atau secara cuma-cuma. Jadi di sini ini sifatnya ini tidak mengikat ataupun tidak memberatkan. Di masa pandemi ini kemarin di bulan 7, tepatnya 17 Juli, Singapura memberikan 200 tabung oksigen kepada Indonesia. 200 tabung itu diserahkan kepada pemerintah Kota Surakarta. Ya. Jadi itulah 3 sumber pendapatan negara. Kita lanjutkan yang kelima, yaitu ada jenis-jenis pengeluaran negara. Pengeluaran atau belanja negara adalah kewajiban pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan berdasarkan organisasinya, berdasarkan fungsinya, dan juga berdasarkan jenisnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan organisasinya. Belanja pemerintah pusat mencakup belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian atau lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara yang dikelola oleh Menkeu atau Menteri Keuangan. Kita lanjutkan. Yang kedua, berdasarkan fungsinya. Berarti belanja pemerintah pusat mencakup belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi, yaitu yang pertama fungsi pelayanan umum, yang kedua fungsi pertahanan, yang ketiga ketertiban dan keamanan, yang keempat ekonomi, yang kelima lingkungan hidup, yang keenam perumahan dan fasilitas umum, yang ketujuh kesehatan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga menurut jenis,
adalah belanja yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, utang, subsidi, dan bantuan sosial. Nah, di sini saya ada gambar salah satu fungsi pertahanan alutsista. Alutsista itu adalah kepanjangan dari Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia. Alutsista itu adalah alat pertahanan yang kuat yang sangat dibutuhkan negara untuk mempertahankan kedaulatannya. Ini adalah gambarnya, teman-teman bisa lihat. Ini adalah yang disebut dengan alutsista ya, teman-teman. Kita lanjut. Dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dana bagi hasil atau disingkat dengan DBH. DBH itu adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi tertentu untuk mendanai kebutuhan dari suatu daerah. Kemudian yang kedua ada dana alokasi umum atau disingkat dengan DAU. DAU adalah dana yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Jadi dana yang dialokasikan kepada daerah itu akan digunakan untuk membiayai atau mendanai kebutuhan di suatu daerah itu ya teman-teman. Kita lanjutkan, yang ketiga ada dana alokasi khusus atau DAK. DAK adalah dana yang dialokasikan pada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kemudian ada dana otonomi khusus, yaitu dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus. Kemudian ada dana penyesuaian, yaitu dana yang dialokasikan untuk daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan. Kita lanjut ya teman-teman. Yang keenam yaitu mekanisme penyusunan APBN. Yang A, prinsip penyusunan APBN. Prinsip penyusunan APBN itu ada dua, yaitu berdasarkan aspek pendapatan dan yang kedua berdasarkan aspek pengeluaran. Yang pertama kita akan bahas dulu yang berdasarkan aspek pendapatan. Yang pertama yaitu mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan penyetoran. Kemudian yang kedua mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. Piutang itu artinya orang memiliki utang kepada kita. Kalau utang itu kan kita yang memiliki utang kepada orang, sedangkan piutang itu orang yang memiliki utang kepada kita. Kemudian yang ketiga, mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan denda yang dijanjikan. Jadi kalau suatu negara itu mengalami kerugian, maka pihak yang menyebabkan kerugian itu harus melakukan ganti rugi atau memberikan ganti rugi sesuai dengan denda yang sudah ditetapkan atau sudah dijanjikan. Kemudian yang kedua berdasarkan aspek pengeluaran. Yang pertama itu hemat, tidak boros, efisien, berdaya guna, serta sesuai dengan kebutuhan teknis. Jadi harus hemat berarti tidak boros, kemudian efisien, berdaya guna, serta sesuai dengan kebutuhan teknis. Sama seperti kita juga ya, kita itu harus memiliki sifat yang hemat. Hemat berbeda dengan pelit ya. Dan juga sesuai dengan kebutuhan, artinya belilah sesuatu yang memang sangat-sangat diperlukan, belilah sesuatu yang memiliki manfaat dan juga yang terutama itu adalah yang merupakan prioritas, yang merupakan barang yang sangat kita perlukan. Kemudian yang kedua yaitu terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan. Jadi setiap kegiatan ataupun pembangunan yang akan dilakukan, semuanya itu kan sudah disusun biayanya, rincian biayanya. Jadi semuanya itu harus terarah dan juga terkendali. Semuanya itu harus disesuaikan dengan
anggaran dan program kegiatan yang telah disusun sebelum memulai suatu proyek atau suatu pembangunan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, mengusahakan semaksimal mungkin pembelian produk dalam negeri dengan memperhatikan potensi yang dimiliki. Jadi berusaha semaksimal mungkin melakukan pembelian produk dalam negeri. Jadi kita juga sebagai orang Indonesia, baiklah kita memakai produk-produk dalam negeri, produk UMKM misalnya. Seperti ada suatu kalimat, cintailah produk-produk Indonesia, pakailah produk Indonesia, cintailah produk Indonesia. Nanti itu juga akan membantu masyarakat yang menjual hasil usahanya atau yang menjual barang dagangannya. Kita lanjutkan yang B, asas penyusunan APBN. Yang pertama itu ada kemandirian, artinya pembiayaan negara itu didasarkan atas kemampuan dari suatu negara. Nah, sama juga seperti kita. Kita jika ingin membeli suatu barang atau suatu produk, sesuaikanlah dengan dana yang kita miliki. Misalnya, saya punya uang sebesar 5 juta dan saya ingin membeli sebuah tas yang harganya 10 juta rupiah. Kalau dilihat dari dana yang saya miliki, sudah pasti tas itu tidak akan bisa saya miliki. Bukan berarti hanya tas itu aja yang ada dijual di pasaran. Masih banyak tas di bawahnya yang juga memiliki kualitas yang lebih baik. Maka dari itu, setiap barang ataupun setiap produk yang ingin kita beli, kita harus sesuaikan dengan dana yang kita punya. Kita sesuaikan dengan budget atau dengan uang yang kita miliki, agar kita itu tidak jadinya misalnya meminjam kepada orang untuk memenuhi keinginan kita, mendapatkan suatu barang yang lebih mahal yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas, dan yang ketiga penajaman prioritas pembangunan. Artinya APBN itu mengutamakan pembangunan yang lebih bermanfaat, pembangunan yang memiliki manfaat banyak bagi masyarakat yang dapat dinikmati oleh masyarakatnya. Kita lanjutkan yang C, cara penyusunan APBN. Yang pertama itu, setiap departemen, setiap lembaga, dan semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan negara mengajukan rencana penerimaan dan pembiayaan kepada Presiden. Yang kedua, rencana tersebut akan dibahas bersama dengan kelompok kerja yang sudah dibentuk dengan tujuan itu. Kemudian yang ketiga, setelah disetujui, pemerintah akan mengajukan RAPBN. RAPBN itu adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian yang keempat, setelah disetujui DPR, RAPBN disahkan menjadi APBN melalui undang-undang. Kita lanjutkan yang terakhir yaitu yang ketujuh, ada pengaruh APBN terhadap perekonomian. Melalui APBN dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan, di mana pembangunan sarana dan prasarana ekonomi akan meningkatkan produktivitas faktor produksi. Hal itu juga diikuti dengan peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusianya. Nah, itulah teman-teman materi APBN yang saya sampaikan hari ini. Seperti yang kita tahu juga sekarang ini adalah pandemi COVID-19, di mana perekonomian di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di banyak negara di dunia sedang jatuh. Jadi APBN adalah kunci utama untuk pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Jadi seperti yang kita tahu juga, sumber pendapatan APBN itu 70% bersumber dari pajak. Maka baiklah kita sebagai warga Indonesia memenuhi kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia. Bayarlah pajak tepat waktu, bayarlah pajak sesuai dengan
yang sudah ditentukan. Karena pajak yang kita bayarkan itu akan digunakan untuk kita juga, digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, digunakan untuk di berbagai sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi teman-teman, inilah materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.